Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya atas nama pribadi, atas nama warga negara, dan juga atas nama Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama dalam sejarah Republik kita yang ikut membidani lahirnya, bahkan diadopsinya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan ketiga dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tim ahli di MPR ketika MPR menetapkan dan mempersiapkan perubahan ketiga dan perubahan keempat. Alhamdulillah saya ikut di dalamnya, dan juga saya ikut membantu sebagai tim ahli baik dari pihak pemerintah maupun DPR mempersiapkan undang-undangnya yang kemudian disahkan pada bulan Agustus, 13 Agustus 2003, hanya 4 hari menjelang tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh aturan peralihan Undang-Undang Dasar hasil kesepakatan perubahan keempat tahun 2002, yaitu Mahkamah Konstitusi harus telah terbentuk sebelum 17 Agustus 2003. Alhamdulillah kita syukuri lembaga pengawal konstitusi yang kita bangun sejak tahun 2003 ini sudah berhasil menempatkan dirinya secara tepat dalam sistem konstitusi, sistem ketatanegaraan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, negara hukum Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dengan kinerja kepemimpinan dan segenap anggota serta kepegawaian baik Sekretariat Jenderal dan jajaran maupun kepanitraan dan jajarannya telah bekerja dengan sungguh-sungguh mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya merasa sangat terhormat diminta untuk ikut mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua segenap anak bangsa mengungkapkan rasa syukur kita dan mengucapkan selamat bukan hanya kepada ketua, kepada para hakim, kepada segenap pegawai MK, tapi ucapan selamat kepada seluruh warga bangsa kita, warga negara Republik Indonesia, karena konstitusi negaranya sebagai kesepakatan tertinggi sudah ada yang mengawalnya, ialah Mahkamah Konstitusi. Semoga Allah memberi terus bimbingan pada kita untuk tetap berada di jalan yang lurus, mengawal kesepakatan tertinggi kebangsaan kita, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanggal 13 Agustus tahun 2021, Mahkamah Konstitusi genap berusia 18 tahun. Di usianya yang masih muda ini dibandingkan dengan usia Republik, MK mengemban tugas mulia sebagai pengawal konstitusi di Indonesia. Meski masih muda, saya melihat MK telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan maksimal. MK pernah masuk sebagai 10 besar Mahkamah Konstitusi terbaik dunia menurut versi Harvard Handbook tahun 2012. Kebaikannya, misalnya, sebagai contoh di dalam sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019, MK berhasil menyelesaikannya dengan baik dan lancar. Begitupun sengketa Pilpres tahun 2009 maupun 2014. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik, dengan hukum acara yang juga sangat terbuka. Sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari MK, dari sisi kelembagaan saya sungguh gembira karena MK terus mendapat banyak prestasi. Salah satunya adalah
penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor proses peradilan paling transparan atau predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 15 kali berturut-turut. Terakhir, di hari ulang tahunnya yang ke-18 ini, saya berharap MK tetap optimal dalam menjalankan amanahnya sebagai penjaga gerbang konstitusi Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahkamah Konstitusi yang ke-18. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya waktu cepat sekali berlalu. Mahkamah Konstitusi rupanya sudah memasuki usia 18 tahun. Saya sejak awal perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 turut aktif ikut merumuskan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar ini, termasuk perumusan mengenai sebuah pengadilan tersendiri sebagai pengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dengan melakukan perbandingan di berbagai negara dan pengalaman dari sejarah perjalanan ketatanegaraan kita, ternyata memang saat itu kita perlu sekali mendirikan sebuah pengadilan konstitusi. Dalam hal ini pada akhirnya kita namakan Mahkamah Konstitusi, yang intinya adalah sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution. Nah, dalam waktu bersamaan memang konstitusi kita rancang dan rumuskan sedemikian rupa bahwa negara ini dalam penyelenggaraan dan mencapai tujuannya harus di bawah guidance, norma dan petunjuk konstitusi. Nah, akhirnya sampai kita membentuk Mahkamah Konstitusi. Harapan saya, Mahkamah Konstitusi tidak terlalu sangat progresif, karena kita akan keluar dari akar budaya kita, sehingga kehilangan kepribadian, kemudian tidak juga sangat konservatif, karena kita tidak akan pernah bisa mengikuti perkembangan yang ada. Jadi tetaplah tegak menegakkan konstitusi dengan kepribadian bangsa, dan juga tetap dapat mengikuti perkembangan sosial dan perkembangan internasional. Dan dalam usia 18 tahun ini saya sebagai pribadi, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi keempat, sebagai seorang yang membidangi lahirnya Mahkamah Konstitusi, mengucapkan selamat kepada Mahkamah Konstitusi. Semoga terus bisa mengabdikan keberadaannya bagi kepentingan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selama 18 tahun berkiprah, Mahkamah Konstitusi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam mengawal dan menegakkan konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang modern dan terpercaya. Salah satu tantangan yang masih harus kita perjuangkan bersama adalah mewujudkan masyarakat dan bangsa yang sadar berkonstitusi, di mana konstitusi dipahami secara utuh dan menyeluruh, senantiasa lekat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Saya yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi
akan mampu menjawab tantangan kebangsaan tersebut dengan karya nyata dan berhasil mewujudkan cita negara hukum yang bermanfaat yang kita dambakan bersama. Semoga Mahkamah Konstitusi senantiasa sukses dalam mengemban amanah dalam mengawal kelegaknya konstitusi agar menjadi konstitusi yang hidup, yang mampu menjawab tantangan zaman, dan konstitusi yang bekerja, yang berdaya guna untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya A. Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 untuk Mahkamah Konstitusi di dalam era reformasi di mana keterbukaan dan hukum menjadi ujung tombaknya. Peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat sentral. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga sangat dibutuhkan untuk memastikan demokrasi bisa berjalan baik. Untuk itu, di usia ke-18 ini, Mahkamah Konstitusi harus terus menjaga netralitas dan independensinya sebagai institusi terdepan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Profesor Dr. H.M. Saripudin SH MH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ke-18, tanggal 13 Agustus 2021. Semoga di usianya yang ke-18, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia semakin kokoh dalam mengawal tegaknya konstitusi di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Membangun bangsa adalah membangun peradaban. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki peradaban yang maju. Dan untuk itu dibutuhkan kepatuhan dalam menjalankan konstitusi. Karena konstitusi tidak saja berisikan prinsip-prinsip dasar tertulis yang membentuk sistem hukum dan politik negara, tetapi juga pedoman yang membawa suatu bangsa menuju peradaban yang lebih baik. Menjaga konstitusi dengan demikian adalah tugas luar biasa. Suatu kerja keras, cerdas, dan ikhlas untuk menjaga agar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap ada dalam jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya, tujuan bernegara. Hari ini 18 tahun sudah Mahkamah Konstitusi yang singkatannya kita kenal dengan MK melaksanakan tugas dan wewenangnya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa wewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi. Selamat hari ulang tahun yang ke-18, semoga tetap berdiri tegak menjadi pengawal konstitusi.
untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Dr. Mukti Fajar Nurdewata, SHM Hum, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-18 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Doa dan harapan terbaik kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat senantiasa mengawal konstitusi dan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-18 untuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kelahiran dan keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah identik dengan suatu era reformasi. Sebuah lembaga negara yang sangat penting yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Suatu lembaga yang merupakan tonggak penting bagi penguatan pilar-pilar dan sistem demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang terus menjaga amanat konstitusi dan sekaligus menciptakan kepastian mengenai bagaimana sistem demokrasi dijalankan. Terus berperan di dalam mengawal dan menguatkan landasan konstitusi, termasuk di dalam membangun perekonomian Indonesia yang berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah amanah untuk bisa mewujudkan sebuah negara bangsa Indonesia yang adil, beradab, demokratis, dan terus mewujudkan perekonomian yang bisa menyejahterakan rakyat berdasarkan azas-azas demokrasi, ekonomi, dan kemakmuran yang berkeadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam menguji undang-undang tentu sangat penting di dalam mengawal Indonesia untuk tetap setia kepada nilai-nilai konstitusi. Di sisi lain, perkembangan dari dunia dan juga bangsa ini begitu sangat dinamis. Tentu kita perlu untuk mendapatkan sebuah institusi yang terus menjaga agar berbagai dinamika yang muncul tetap bisa diwadahi tanpa harus keluar dari koridor cita-cita pendirian bangsa Indonesia dan konstitusi kita. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa. Semoga Mahkamah Konstitusi akan terus menjadi institusi yang kredibel, mengawal konstitusi dan demokrasi Indonesia, dan mengawal negara dan bangsa Indonesia terus di dalam perjalanan mencapai cita-citanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yasona Halauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, saya melihat Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk telah memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum tata negara, pembangunan kehidupan berpolitik, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia melalui penyelesaian sengketa pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah.
dan juga telah mendapat kepercayaan yang luas dari masyarakat se-Indonesia. Lembaga peradilan MK juga telah mengubah dirinya menjadi lembaga peradilan yang sangat modern, sehingga persidangannya tetap dilaksanakan meskipun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, yaitu melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik (SPBE). Harapan saya, Mahkamah Konstitusi tetaplah menjadi peradilan yang menjaga independensi, imparsialitas, dan berintegritas dalam mengadili perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi guna memberikan keadilan yang dibanggakan oleh bangsa dan negara sebagai wujud MK sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the Constitution, dan juga sebagai penafsir akhir konstitusi, the final interpreter of the Constitution. Saya bangga dengan Mahkamah Konstitusi. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi. Maju terus Mahkamah Konstitusi. Kebanggaan kami, kebanggaan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mahkamah Konstitusi sejak berdiri pada tahun 2003 telah menghasilkan banyak putusan sesuai kewenangannya pada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Mahkamah Konstitusi telah memberikan perubahan yang signifikan dalam pembentukan regulasi melalui berbagai putusan penting yang dihasilkan. Mahkamah Konstitusi dalam peranannya sebagai lembaga negara yang mengawal konstitusi dan demokrasi juga turut memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah, khususnya dalam program prioritas penegakan hukum nasional. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk Mahkamah Konstitusi. Semoga dapat terus menjadi the guardian of the Constitution yang senantiasa menjaga dan menegakkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan telah berdirinya Mahkamah Konstitusi dalam usia yang ke-18, semoga cita-cita Indonesia untuk dapat memiliki peradilan konstitusi yang modern dan terpercaya segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama 18 tahun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia senantiasa amanah dalam mengawal demokrasi dan menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Semoga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia senantiasa memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan demi tegaknya konstitusi, rasa keadilan dan kepastian hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dirgahayu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.
Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-18. Semoga Mahkamah Konstitusi terus mengawal konstitusi melalui peradilan yang modern, adil, dan terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam Pancasila untuk kita semua. Saya Hasto Atmojo-Suroyo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menjaga marwah dan kehormatan konstitusi, sehingga bisa menjamin agar hak konstitusional semua warga negara bisa dipenuhi dan dijaga. Semoga di usianya yang saat ini Mahkamah Konstitusi dapat terus berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.